Halo semuanya, ketemu lagi bareng Randa di Canda Cerita Asik bareng Randa. Senang sekali hari ini Randa bisa berjumpa kembali dengan semua penonton setia Canda, Rias Randa Channel dan tentunya Fanda. Hari ini kita kedatangan tamu yang super duper spesial. Dia punya senyum yang manis sekali. Iya. Tapi jangan digangguin karena dia galak. Awas. Galak gitu ya. Oke, sekarang kita panggil kan. Please welcome Selfie Yama. Mau bertemu ya? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mau duduk, silakan duduk. Hari ini kalian lihat sendiri. Di sebelah ini adalah Selfie Yama. Benar? Di sebelah ini. Kan di sebelah aku duduknya. Sebelah mana? Kenapa mau duduk di sini? Suka langsung. Iya, lagian bercandanya yang ini dong. Ya enggak kan? Ya wajar dong. Ya kan aku bener bilang di sebelah. Ya wajar gak aku duduk di sini. Ya emang kenapa kalau duduk di sini? Bang Kino aja sering duduk di sini. Bang Gino aja. Bang Gino. Ya udah, kalau kamu maunya duduk di sana. Kita selfie. Maaf ya, kita bercanda, namanya juga canda ya. Canda kan? Ya udah kita bercanda aja. Tapi jangan pakai hati loh kalau bercanda tuh. Nanti. Selfie, aku tuh seneng banget kamu mau hadir di Canda. Ya, sudah dapat undangan dari teman, ya harus datang. Gimana tuh perasaannya saat Selfie, ayo ke Canda, apa kamu langsung aduh, karena mau ketemu aku atau gimana sih? Aku nggak bisa bayangin kemarin tuh, aku ke Canda. Bahas apa ya? Terus? Kita ngebahas sesuatu, lama-lama ini nggak ada materi, ya udah tabuk-tabukan aja sampai selesai itu video. Jangan tabok-tabokan lah. Pokoknya di sini kamu sebagai bintang tamu aku senang sekali dan semoga kamu betah duduk di sini sampai akhir acara. Ya betul. Jadi suatu kehormatan, Siap. Ya suatu inilah, senang bisa dipanggil teman di channelnya. Ntar bagi konten ya. Bagi konten? Gampang lah itu. Pokoknya yang penting hari ini aku akan ngulik kamu. Ngulik lalu kata dia. Pokoknya aku bakal cari tahu tentang Selfie. Yang pertama yang aku pengen cari tahu. Emang selama ini belum tahu Selfie itu gimana? Nggak tahu. Kamu kan misterius. Tapi misterius tuh bikin aku penasaran terus dan sampai akhirnya aku ya setiap ketemu dia biasanya kan ya memang selalu ngejailin. Kamu tuh gimana sih? Kamu jujur nih ya, harus jujur nih di Canda. Kamu seneng gak sih kalau aku julitin? Iya seneng lah dihibur, tapi kadang juga ngeselin sih. Itu dia sampai keselnya tuh nggak sadar kalau udah kena tabokan lagi, gitu. kena tabokan lagi. Jadi intinya? Ya intinya seneng lah dihibur, tapi kesel beneran. Lama-lama awalnya seneng ya, ada teman ini lagi, ada teman yang mau hibur. Lama-lama kalau misalkan Safi, ya kesel juga Kan lah. aku kan cuma gini doang. Kan Sekarang kan lagi COVID. ya emang aku Jangan pegang-pegangan. nggak ada pegang pakai kayak gini tuh. Ya iya, virus tuh bisa nular dari mana aja. Ini nih satu jari. Tapi intinya kamu senang kalau aku julitin, terus pasti aku ngangenin kan? Ngangenin. Ngomong-ngomong aku bilang kangen kemarin pas di apa? Liputan Hot Tuh, Show. dia tuh udah bilang kangen. Aku tuh ngangenin gitu. Kamu ngomong apa sih? Hah? Apa? Apa sih? Kan aku mau dengerin kamu ngomongnya kecil, jadi aku harus dengerin deket-deket gitu. Kangen, ya kangen sama teman. Siapa sih yang nggak kangen kalau misalkan
yang seringnya di gangguin, sering apa yang kangen Ya, jadi intinya kalau aku julid, intinya kalau aku julitin kamu senang. Terus ya, kalau pokoknya, aku nggak julitin kamu kangen. Nggak apa-apa kok, aku nggak kemana-mana, aku bakal selalu ada di sini. ngeselin. Ngeselin Nggak apa? pasti. Nah, Berarti kalau mau senyum senyum aja. Ya, ya udah. Kalau ini belakang ada minuman loh khusus buat kamu. Jadi kalau kamu mau minum silakan minum aja. wow, sering banget ngomong. Nggak mau nanya, bukan itu minuman. warna baju kamu ya? Nggak mau nanya ini minuman dari apa? Ini beneran dari mana? Rumput sapi sama rumput kambing di blend, kasih air. Jadi suka kamu? Enggak sih, buat kamu aja. Kenapa diminum? Enggak, lu percaya banget nih yang nonton. Ini bukan air rumput, bukan, ini air beneran. Dia sendiri aneh. Ya aku kan jadi grogi kalau air Iya, kamu. minum ya. Biasanya tuh aku nanya banyak banget, langsung nanya-nanya. Sekarang aku agak gimana gitu mau nanya, malah jadinya ngegombalin, ngejulitin gitu. Maaf ya. Ini biskuit kan? Ya, biskuit apa? Mau nggak gue suapin? Oh. Biskuit kan? Taruh selfie. Mungkin orang di luar sana nggak tahu nih kesibukan kamu selama ini, selama nggak ada aku gitu. Nggak ada aku. Selama selama ini kesibukannya seperti apa sih? Ya, Seorang aku selfie. kan baru balik nih dari kampung, iya. terus baru beberapa hari di Jakarta ini pindahan selfie-nya. Oh. Jadi ya sibuk berbenah di rumah, terus nyiapin apalagi yang harus digali dari selfie gitu. Sibuk mikir ya. Terus? Tahu nggak artinya gali lubang tutup lubang itu apa? Ya pinjam uang bayar hutang, kan ada liriknya itu. Terus kenapa ngebahas itu? Ya nggak, karena ada kata-kata gali jadi aku nyanyi. Gali. Oh, menggali. Iya, bener kan? Ngomong Kok minum haus lagi? ya? Selfie kayaknya grogi di samping saya. Enak rumputnya tadi. Enak ya? Iya, minuman rumputnya enak banget. Iya, ekstrak rumput. Jadi nanti nih next ini nggak rumput aja, nanti kalau ada sponsor minuman pasti di sini. Tante, minumannya dibilang rumputan. Enggak, bukan. Oh iya, Selfie. Kamu tuh lupa jelasin ke aku kan? Mereka tuh pengen tahu kamu kan punya bisnis kopi bukan? Oh iya. Tuh. Selfie ada bisnis kopi yang buat mau join bisa langsung aja cek di Instagram Selfie yang nanti ada di situ, ada di feed. Itu baru-baru dah Selfie ada ini kemarin waktu sama Kak Jimmy, RM Selfie yang sebelumnya ini ngajakin kerjasama dengan temannya itu. Jadi akhirnya jadilah surat kontrak. Habis itu Selfie ngabarin ke manajemen, ini aku ada bisnis nih, bisa nggak kira-kira? Jadi setuju sama manajemen, udah jalan. Alhamdulillah sekarang udah beberapa cabang yang ada di beberapa daerah di Indonesia. Kopi apa? Kopi Yama. Kopi Yama. Yama. Lah, Tapi kalau mereka mau di mana tuh alamatnya? Gimana sih? Kok nggak dikasih tahu? alamatnya di Instagram. Alamatnya di Instagram gimana? Alamat Instagram. Enggak, alamatnya itu ada di Sopeng. Terus ada kan itu ada beberapa outlet kan, ada di Sopeng, ada di Takalan, terus ada di Sekayu, ada di Tarakan, dan ada beberapa lain lagi. Tapi kalau orang mau kerjasama juga, mau bisnis juga bisa ya? Nah, kalau mau kerjasama langsung aja cek dan DM di Instagram yamakopi.official atau kopiyama.official. Lo pakai mana? Tapi kita tepuk tangan dulu dong. Ya ada. Nanti kalau yang nggak tahu langsung aja ke Instagram Selfie. Nah, ini menarik lagi nih. Setiap bintang tamu yang datang ke sini adalah bintang tamu yang luar biasa sekali. Selain dia punya. Kecuali aku ya. Loh, siapa bilang? Kamu yang paling luar biasa. Jadi kamu sebagai penyanyi, sebagai entertain, terus juga punya bisnis, terus juga sebagai
Kalau Masih Randa. nggak apa-apa, minum ya, silakan minum. Lanjut dulu, minum terus. Aku grogi. Kayak abis lari. Jadi itu tadi, guys. Seorang Selfie itu punya bisnis kopi juga, ya kan? Terus sejauh ini, ya bisa dibilang kamu lumayan sukses kan? Cukup sukses kan? Iya, alhamdulillah. Nah, kalau kamu sukses, kamu seorang cewek, kamu kan kalau senyum manis banget. Aduh, banget Punya duitnya banyak. Aduh, nggak juga sih. Punya bisnis, punya duit banyak. Terus Baru Selfie itu baru istilahnya merangkak, Bunda, belum ini, belum. Iya, tapi kan kamu salah satu perempuan karir, perempuan yang bisa berjuang sendiri, mandiri, secara finansial dan lain sebagainya. Pasti banyak dong yang ngedeketin kamu. Jujur. Banyak deketin aku. Siapa yang deketin kamu? Salah satunya kamu. Enggak Tawan. Enggak. Balik Banyak lagi yang deh deket. pertanyaannya. Gimana tuh yang deketin kamu tuh? Enggak, jadi yang deket sih banyak gitu. Jadi ya respon Selfie ya udah selagi masih positif ya udah Selfie respon. Tapi kalau udah macam-macam udah Kayak gitu. Berarti banyak banget yang ngedeketin. Seneng dong. enggak juga. Tapi akunya yang nggak seneng. Emang kenapa? Apa? Bunga apa tuh? Bumbuyo. Bumbuyo lah tuh. Oh jadi ya kan pasti seorang perempuan gitu kan, multi talenta, juga cantik, juga. Kan aku beneran ngomongnya. Dikenal banyak orang gitu, otomatis kan banyak yang deketin. Nah, sampai saat ini kamu udah punya nggak sih apa ya? Aku nanyanya berat sih sebenarnya. Kamu udah punya calon pendamping hidup nggak sih? Calon Yang pendamping. serius banget gitu. Siapa ya? Aku juga bingung. Masih bingung ya? Ya bingung aja. Iya, karena soalnya bingung kan aja dong. laki-laki itu nggak mudah untuk dipercaya, walaupun dia udah ngomong A, B, C, D, E, F, G, tapi ya kadang-kadang kata-katanya itu nggak bisa ditepati, ya nggak sih? Kecuali aku. Emang kamu ngomong apa? Lu ngomong apa-apa sih? Tapi kamu kan bilang tadi laki-laki itu tidak mudah dipercaya gitu. Emang ada pengalaman apa tentang dideketin laki-laki atau tentang hubungan sampai bisa ngomong kayak gitu? Mau tahu aja, aku mau tahu banget. Mau tahu banget? Emang nggak boleh? Kamu udah tahu, Enggak, pura-pura nggak tahu aja. Nggak tahu. Ya mereka yang nonton juga nggak tahu. Kamu punya pengalaman apa sih sampai kamu punya statement itu nggak bisa percaya aja sama laki-laki? Enggak sih. Apa ya, udah deh lebih baik fokus meningkatkan kualitas diri dulu. Yes, benar. Tapi kenapa kalau memang ada orang yang serius kamu nggak bisa percaya, kan pasti ada alasan di Harus balik. percaya. Lo bagaimana? Tadi nggak percaya. Enggak, maksudnya tidak semua kata-kata Yes. laki-laki itu harus dipercaya. Bukannya aku nggak percaya, tidak semua kata-kata laki-laki itu harus dipercaya. Tapi bukan karena pernah punya pengalaman yang kurang baik tentang hubungan. Ya aku sih melihat pengalaman, ya adalah beberapa di teman. Ya boleh ceritain dong salah satunya gitu. Aku pernah gimana gitu kan. Apa ada cowok yang deketin kamu terus pergi gitu, apa yang udah Udah deh, nggak usah dibahas. Loh. Bahas jadi ya. Kenapa nggak mau dibahas? Tapi berarti kan sempat ada gitu kan. Ya tuh. Apa? Harapannya aja nih. Harapannya kamu nanti mau kriteria cowok idaman. Kriteria cowok idaman itu ya pasti pertama saling menghargai dulu ya. Terus yang bisa yang menafkahi. Iya. Yang kedua ya baik lah ya, semua cowok itu pasti ada baiknya gitu. Terus ya dewasa, bisa membimbing. Kayaknya semua kriteria. Makanya aku juga bingung buat mikirin kriteria cowok. Enggak, aku jadi senyum karena semua kriterianya aku punya. Masa? Jadi Jadi ngapain aku
deket. Selfie jangan gitu ya, aku mau fokus dulu bawa acara nih, jangan aku balik digombalin nanti aku nggak fokus. Ngomong apa sih dia? Komen di bawah yang ngomong apa dia. Itu kan bener gitu, jadi kriteria selfie kayak gitu. Sejauh ini berarti belum ketemu dong? Belum ketemu ya? Ya berarti aku bisa lah bisa jadi konten selanjutnya. Apa sih? Selfie. Kotor loh kalau beneran sepatu aku kan kotor. Gak apa-apa sih yang gak buat kamu. Elah. Baru sebentar di studionya Canda langsung ketularan. Tapi saat ini udah kepikiran belum target menikah? Target nikah? Jodoh aja belum dapet. Mau bilang target nikah kapan? Belum dapat jodohnya? Belum. Ya, minum lagi ya. Minum lah. Ya minum silahkan. Aku senang banget dengar cerita itu ya. Jadi dia belum menemukan jodohnya, terus di kriteria tadi kayaknya aku bisa untuk mendaftarkan sebagai kandidat gitu kan. Aku lagi ngomong, kamu ngadepnya ke sana. Aku kan minum, kan gak sopan minum depan kameranya. Emang kenapa? Emang minum kenapa gak sopan? Orang sapi aja minum dari selang ada kok. Sampai gelonggongan. Berarti ya bisa lah. Selfie. Kamu udah punya single berapa? Single lagi. Aku udah 2. Jadi yang pertama itu kan lagu kemenangan, yang menuju terang. Terus yang kedua, yang 2 itu Mati Rasa sama Tak Pantas. Nah, Tak Pantas ini baru aja rilis beberapa bulan yang lalu. Dan alhamdulillah udah 3 juta viewers berkat teman-teman saya. 3 juta viewers. Nah, dari 3 lagu tadi, lagu favorit kamu sendiri pribadi yang mana? Menuju Terang. Menuju Terang. Kenapa? Ada apa di Karena balik lagu itu salah satu lagu perjuangan yang mana pada saat itu kan sama kamu juga. Maksudnya? Yang di lidah gitu loh. Perjuangan. Kemenangan, Menuju Terang. Jadi kayak mengingat, ya pasti kalau misalkan lagu kemenangan kita mengingat perjuangan kita meraih sebuah awal karir itu nggak mudah. Memang berjuang banget gitu ya. Mendapatkan lagu tersebut penuh perjuangan. Kapan next single bakal rilis? Next single, insya Allah nanti Sama aku. Iya. Setuju nggak kalian kalau singlenya nanti next? Oh iya, duet kita kan gitu ya? kebetulan satu label ya, satu manajemen juga ya. Doain aja ya, semoga Doain. kita dapatkan lagu duetnya, enggak ya? Amin. Aku pengen banget dulu. Apa aku yang aku ngarep sendiri apa kamu juga berharap? Ya namanya ini kita sama-sama Supaya nanti mereka nonton gitu kan dibikinin lagu. Gimana? Kamu juga berharap kan untuk punya single dan otomatis kalau kita bikin project bareng kita kan barengan terus kan? Barengan apa nih? Barengan terus kan kalau bikin project kan kita ngobrolin tema, ngobrolin aransemen, nanti syuting video klip dan lain sebagainya. Oke lah, aku nunggu momen itu. Ya insya Allah ya. Doain ya. Mudah-mudahan kita dapat kesempatan. Doain ya. Panda, Selvita ya. Selvita. Ranvi Lovers. Amin. Amin. Udah. Kita udah ngobrol panjang, ngobrol seru sama Selfie di segmen 1. Nanti kita akan ketemu di segmen 2. Jagat Jawab Singkat. Oke semuanya, masih bersama Randa dan Selviana di Canda Cerita Asik bareng Randa. Setelah kita ngobrol-ngobrol asik bersama Selfie di segmen 1, ternyata Selfie itu setelah ngobrol sama Randa,
ya Randa cukup senang mendengar jawaban-jawaban dia dengan jawaban-jawaban yang bikin gitulah. Tapi Selfie jangan senang dulu. Ini di segmen 2 namanya Jakat Jawab Singkat. Hal pertama yang harus dilakukan adalah silakan masih panas. Panas? Bisa duduk kan? Sekarang aku yang galak. Oke. Oh, menyelamat aku. Seperti semua bintang tamu yang pernah datang ke Canda dan setiap bintang tamu yang datang ke Canda itu diharuskan untuk menjawab secara cepat, singkat, padat, dan nggak boleh bohong. Semua pertanyaan, di sini ada 15 pertanyaan yang akan kamu jawab secara cepat, singkat, padat, dan jelas. Dan mata kamu harus menuju ke kamera ini. Selfie, apakah sudah siap? Siap. Baik, kita mulai. Jakat jawab singkat. Nyanyi atau bisnis? Dulunya. Kulineran atau shopping? Ayo, cepat. Kulineran atau shopping? Semua kebutuhan dua-duanya. Cepet, jawab singkat. Iya, dua-duanya. Nggak bisa, pilih satu. Itu tadi Buruan, pertama lolos tuh. kulineran atau shopping? Kulineran dulu deh. Buruan. Kulineran. Oh, kulineran, oke. Hal terkonyol yang pernah dilakukan? Konyol. Jujur. Apa ya? Jujur. Ayo, cepet, jawab singkat loh. Ya dalam motor. Ya, oke. Etnik atau modern? Etnik. Orang nggak tahu kalau Selfie pernah. Orang nggak tahu kalau Selfie pernah. Ayo, ngomong. Ayo. Kenapa ya? Ayo, Coba. ini, buru. Pernah apa ya? Apa pernah ngompol kayak apa kayak gitu? Ya semua orang pernah ngompol kali waktu kecil. Ya buruan, ini jawab singkat loh. Ya udah itu aja. Aduh, bintang tamu ini untung bintang tamu Selfie. Kalau bukan, Udah, Clara atau Randa? Cowok ganteng tapi miskin atau cowok jelek tapi kaya? cowok. Cowok ganteng tapi miskin atau cowok jelek tapi kaya? Cowok ganteng, kaya, terus. Ya itu maunya kamu. Buruan. Wah, bintang tamu yang satu ini untung Selfie. Gak apa-apa. Buruan. Cowok ganteng tapi miskin. Ya udah cowok ganteng, kaya, Ya udah, next. Cowok gondrong atau rambut pendek? rambut panjang, Penyanyi atau pemain sinetron? main piano, Humoris atau atletis? humoris, Diputusin atau mutusin? diputusin, Mendua atau diduakan? diduakan, Pacar atau teman tapi mesra? teman tapi mesra, Nembak atau ditembak? ditembak lah, Ketinggalan HP atau ketinggalan dompet? Ketinggalan HP atau ketinggalan dompet? dua-duanya jangan, Ketinggalan HP atau ketinggalan dompet? ketinggalan HP atau ketinggalan dompet? Buruan. HP aja, Ya, karena ya. kalau HP masih bisa Nggak pakai dicari. make up atau nggak mandi? Hah? Nggak pakai make up atau nggak mandi? Nggak pakai make up, Atau nggak mandi? ya nggak pakai make up lah. Siapa orang yang paling jahil? Itu di belakang aku. Jalan sama pacar atau ngumpul bareng keluarga? Ngumpul bareng keluarga. Tepuk tangan buat Selfie. Iya, dari sekian banyak bintang tamu Canda yang hadir, cuma Selfie yang jawabnya paling lama. Kan sudah dijelaskan tadi, ini jawab singkat. Tapi nggak apa-apa kalau bintang tamunya Selfie, apa sih yang enggak? Tadi banyak sekali yang menarik. Kenapa kamu susah banget untuk menentukan satu, kulineran sama shopping? Kenapa susah banget sih? Sama shopping. Ya karena dua-duanya kebutuhan. Iya, kulineran emang kebutuhan, kan nggak harus kulineran. Kulineran itu kan menjajal makanan-makanan gitu, Ya udah, mencoba shopping. lah gitu. Kenapa susah banget tadi? Karena dua-duanya kebutuhan. Iya. Jadi Ya susah. perlu kita juga cari makan. Itu loh. Iya bener sih. Ya udahlah, terserah Selfie, nggak apa-apa lah. Yang penting kamu nggak kemana-mana, kamu di sini aja ya. Ya, Terus aku masih ini di sini kok. nih yang aku nggak suka nih. Masa milih Rara daripada aku? Kenapa sih?
Nah kalau ada Rara mah ngapain aku harus milih kamu? Emang Rara bisa jagain kamu kalau kamu kenapa-napa? Bisa. Misalnya kamu pingsan aja, misalnya pingsan, emang Rara bisa gendong? Rara kecil kayak gitu. Bisa, kalau sama Rara mah aku nggak pingsan. Tapi nggak apa-apa, bawahnya bikin aku seneng. Cowok gondrong atau rambut pendek? Rambut panjang katanya. Rambut panjang, emang rambut panjang? Enggak lah, masih pendek, ya nggak sih? Kalau pendek tuh ya kayak siapa ya? Kayak Papa Vildan gitu, pendek. Kalau aku kan memang di atasnya Selfie sengaja mungkin mempermainkan aku untuk memilih Rara, tapi bawahnya dia pilih rambut panjang. Oke, nggak apa-apa. Thank you Selfie. Cowok paling pede itu adalah dia. Bukan paling pede, gimana sih? Rambut panjang siapa lagi coba kalau bukan Randa? Dia Randa. Penyanyi atau pemain sinetron? Nah ini aku seneng juga deh. Aku pemain piano katanya. Emang kamu main piano? Kamu kan penyanyi dangdut. Bukannya kamu penyanyi dangdut? Aku main piano tuh hobi ya, tapi aku bukan pemain piano ya. Jadi bukan aku lagi. Banyak kok pemain piano. Nah. Enggak lah. Kenapa kok harus jauh-jauh? Ada yang deket ya? Emang Selfie itu paling bisa mempermainkan perasaan aku, senang, kecewa gitu. Daripada seneng mulu, Iya. ntar ujung-ujungnya kecewa mau nggak? Terus ini tadi diputusin atau mutusin, kenapa sih kamu kalau di dua pertanyaan ini si Selfie memilihnya untuk menjadi orang yang tersakiti? Diputusin atau mutusin, dia lebih milih diputusin. Mendua atau diduakan, dia lebih memilih diduakan. Kenapa? Bukankah semua orang pengen bahagia, tapi kenapa kamu pilih untuk disakiti? Mungkin aku tadi salah jawab kali ya. Lu pakai mana? Kok bisa salah jawab? Makanya. Jadi pilihan sebenarnya apa? Apa tadi? Diputusin atau mutusin? Diputusin apa mutusin? Ya mutusin aja lah ya. Kalau Mutusin udah aja? nggak, iya. Kalau udah nggak cocok ya mutusin. Oh gitu. Kalau mendua atau diduakan, berarti kamu pengennya mendua? Mendua atau diduakan? Aduh, nggak ada deh, nggak mau. Ya ini kan seandainya ada dua pilihan Selfie, kamu pilihnya diduakan atau menduakan gitu. Kalau aku sih nggak bakal mendua sih. Tapi kamu milihnya apa? Nggak mau pilih. Kenapa? Kan kata kamu tadi kalau Selfie yang minta tamu, apa aja Oh, boleh iya, kan sih? iya. Nggak mau. Kalau kata ayam, tok gitu. Pacar atau teman tapi mesra? Kamu lebih memilih teman tapi mesra. Kalau tiba-tiba teman tapi mesra tadi tiba-tiba ngajak pacaran, emang kamu nggak mau? Enggak. Ya pacaran nikah dulu lah kalau pacaran, ya nggak sih? Oh gitu menurut kamu. Tapi kan kamu udah pernah pacaran. Pacaran sama siapa? Tadi kan ceritanya ada kan cerita sama cowok pacaran. Terus nanti kalau teman tapi mesranya ngajak pacaran, masa kamu nggak mau? Sama siapa? Ya mana aku tahu, kamu ceritanya aja nggak diceritain tadi. Ya udah nggak perlu tahu. Nggak perlu tahu. Jadi kalau memang teman tapi mesranya ngajak pacaran, ya pacaran kan nggak selalu pacaran tuh seperti yang kamu pikirkan. Pacaran itu mungkin dia bilangnya pacaran, tapi kan nyatanya dia tetap memberikan. Ya sama aja kan dia teman tapi mesra sama pacaran itu cuman beda nama doang. Oh, berarti itu sama aja sebenarnya. Iya sama aja. Oh Nggak gitu. sih? Ya bisa aja. Nggak juga sih. Loh, pakai mana? Ya pakai mana? Oh Nggak jadi. Berarti teman tapi mesra ya? Nembak atau ditembak? ya ditembak lah. Emang nggak pernah nembak cowok? Kenapa aku harus nembak cowok? Kalau banyak yang nembak gitu ya? Sombong amat. Aku nembak kalau cowoknya ngeselin. Jadi aku ngeselin terus nanti Nembaknya kamu pakai tembak pistol apa ya? Pakai pistol. Pakai pistol. Pistol apa? Udah, ini deh pertanyaan wajib yang biasanya sering aku tanyain nih. Seandainya kamu punya pacar, seandainya kamu punya pacar yang benar-benar kamu tuh udah mau nikah sama dia,
Tapi kamu dihadapkan pilihan untuk ngumpul bareng pacar dulu, ngumpul bareng pacar atau ngumpul bareng keluarga, kamu tetap pilih keluarga? Tetap pilih keluarga. Kenapa? Karena keluarga yang menentukan. Iya betul. Diterimanya pacar itu apa enggak? Iya betul. Ya nggak sih? Benar. Walaupun kita udah pacaran beberapa tahun, tapi kalau keluarga yang nggak menyetujui juga. Ya bagaimana ya? Iya gimana ya? Iya benar banget. Iya nggak sih? Tapi berarti kan kamu udah pasti kan keluarga yang paling terpenting buat kamu. Ya keluarga dulu lah. Nah, Ya. seperti biasa. Kalau udah jawaban ini, pertanyaannya seperti ini, di segmen 3 nanti Randa akan bahas bagaimana selfie dan keluarganya. Jangan kemana-mana, tetap bersama Canda. Masih bersama Randa dan Selfie di Canda Cerita Asik bareng Randa. Setelah kita melewati segmen 1 dengan obrolan yang asik sekali, di segmen kedua jawab singkat yang dijawab secara tidak singkat oleh Selfie tadi, dan sekarang tibalah kita di segmen ketiga. Nah, di segmen ketiga ini Selfie, jadi kita akan menggali cerita dari kamu yang mungkin bisa dijadikan motivasi, mungkin buat mereka dijadikan pembelajaran mungkin, atau cerita-cerita kamu yang luar biasa yang bisa orang lain ambil hikmahnya. Jadi di segmen 3 ini mungkin aku tidak akan menggombalin kamu, tidak akan gangguin kamu, tapi aku akan fokus mendengarkan cerita kamu. Oke, kita langsung saja mulai. Tadi di segmen 2, Selfie bilang bahwa sebenarnya aku yang bilang kan, jadi keluarga itu terpenting buat Selfie. Iya dong, keluarga itu terpenting. Pacaran aja kalau misalnya udah mau nikah, kalau orang tua nggak menyetujui, kalau keluarga tidak menyetujui, maka nggak bisa dong. Bukan nggak bisa sih, mungkin ya sebagian orang mungkin ada yang bisa ya, tapi perasaan ridonya itu loh, rido dari mereka pasti ketika mendapatkan rido dari keluarga juga jalaninnya juga ya pasti akan dilancarkan insya Allah ya kan. Gitu. Jadi ya yang paling penting restu dari orang tua kan. Dan lebih baiknya sih ngomong baik-baik ketika kita punya mau ya, lebih baik ngomong dulu daripada nggak ngomong dulu kan. Betul, gitu. Betul sekali, betul. Nah, sosok Selfie di keluarga itu sosok yang seperti apa? Selfie itu dari kecil sudah mulai yang namanya membantu keluarga, apalagi di perekonomian gitu. Dari masa orang tua mulung, dari masa orang tua ngebungkusin rokok gitu kan. Dari situ sampai yang namanya Selfie manggung di orkes dimanapun itu yang ada di daerah Selfie. Itu Selfie sudah mulai istilahnya mulai yang namanya alhamdulillah nih udah ada hasil dari Selfie untuk membantu keluarga gitu, apalagi orang tua. Itu membantu keluarga dengan menyanyi sejak usia berapa? Sejak SMP. Sejak SMP? Iya. Sejak dari situ Selfie nyanyi, akhirnya mendapatkan penghasilan dari manggung gitu. Luar biasa, dari SMP kamu udah ikut berjuang untuk keluarga gitu ya? Iya, berjuang untuk keluarga. Karena kan dari keluarga Selfie itu bisa dibilang ya kurang mampu gitu. Kurang mampu dari segi segala apapun itu. Dulu makan aja susah ya, apalagi untuk lauk pauk ya, kalau nggak ada lauk pauk ya makan pakai garam gitu. Jadi sekarang walaupun ini ya tetap ingat dulu aku pernah makan garam, jadi makan apapun ya aku istilahnya nggak milih-milih makan lah ya. Makan apa aja kecuali batu. Batu enggak ya? Iya.
Tapi pasti ada sesuatu hal yang paling membekas di pikiran kamu saat selfie belum menjadi seperti sekarang bersama keluarga. Ada nggak satu momen yang paling kamu ingat sekali, paling bikin kamu sampai sekarang, ya Allah aku bersyukur sekali, aku dulu pernah kayak gini. Posisi terberat kamu pernah nggak sih? Posisi terberat, posisi terendah di hidup kamu bersama keluarga? Posisi terberat ketika harus kehilangan orang tua, yaitu ayah. Karena ya beliau lah salah satu yang mendampingi selfie dari dulu. Bukan dalam hal apa ya, pokoknya itu dari mulai ngebantuin ini ya, beliau salah satu orang yang sangat berarti di hidup selfie. Selain ibu ya, kalau ibu udah tentu dia melahirkan kita, tapi dalam sosok ayah di kehidupan selfie itu sangat berarti. Seperti apa sosok ayah? Penyayang, perhatian, walaupun kadang keras, tapi udah deh, udah gak bebas. Ada nggak sih momen yang paling kamu rindukan sama ayah? Momen ketika ditemenin mama, momen ketika aku nyanyi pasti ada aja koreksinya. Nggak pernah, bukan aku seingat-ingat selfie kalau nyanyi pasti ada aja koreksinya, pasti ada aja koreksi. Ini kurang rasa nih, ini nadanya terlalu tinggi kamu, ini kamu salah pilih lagu, ini ya inilah itu, pokoknya perhatian beliau tuh sangat banyak sekali kepada selfie itu. Jadi kenapa? Dengan ekspresi itu ada apa? kalau menangis bukan? Ya memangnya kalau kangen keluarga itu bukan hal yang salah. Ada lagi mungkin pesan dari ayah yang mungkin kamu jadiin pegangan buat hidup kamu sekarang? Pesan dari ayah, jangan ya jaga diri tentunya, dan pandai-pandailah memilih teman laki-laki gitu. Terus seandainya sekarang gimana ya, kalau kamu lagi kangen ayah gitu, lagi kangen keluarga, sekarang kan udah nggak tinggal sama keluarga lagi, ayah udah meninggal, itu hal apa yang bisa kamu lakukan untuk mengobati rasa rindu kamu ke keluarga? Iya pasti doain ya, kirim Al-Fatihah, terus ya kalau pulang kampung ziarah ke kuburannya. Ya pokoknya pas pulang kampung kemarin aku baru ngerasain kehilangan banget, sampai nangis. Aku tuh sedih, aku kayak aku ngungkapinnya udah ya salah satu hal konyol yang aku sampai ini ya namanya juga kan sedih banget. Iya, tapi udah emosi aku udah nggak bisa dibendung lagi kemarin. Nggak tahu mau ngungkapin, aku ingin ngungkapin iya aku sedih lo kehilangan bapak, tapi bukan itu yang aku ungkapin, tapi lari ke hal lain ya. Seperti contohnya kayak karena kemarin sempat ada kejadian kan sama kamu juga yang kita dibully apa gitu, ada nama beliau yang terlibat. Itu marahnya aku udah gak bisa kembali lagi karena orang tersebut gak bisa ditemukan. Siapa sih yang tega gitu kan, tega ngebully? Ya ngebully sih ngebully aku aja gitu, jangan pakai nama almarhum, jangan pakai foto almarhum di aneh-anehin gitu. Jadi bertubi-tubi kesedihan yang datang gitu, bertubi-tubi kesedihan, bertubi-tubi ujian gitu kan. Tapi kamu sempat kepikiran atau sempat ingat sesuatu tentang hal yang belum kamu persembahkan untuk ayah, atau hal yang belum sempat kamu lakukan selama kamu masih bersama ayah? Ya seperti sekarang lah contohnya lah ya,
udah bisa ngontrak rumah, ya udah nggak ada beliau gitu kan. Dan ya suatu saat nanti Selfie punya pasangan, kalau memang Selfie panjang umur, sehat terus, diberikan kelancaran dalam karirnya, ya beliau udah nggak sempat ngeliat gitu Selfie ntar sama siapa gitu kan, gitu sih. Dan ya bukan hanya Selfie tapi adik-adik. Pokoknya kalau Selfie itu terlalu cepet ya. Tapi ya mau gimana lagi, itu udah jadi takdir Tuhan. Bapak harus pergi secepat itu. Mungkin Bapak jauh lebih sayang sama, mungkin Allah lebih sayang sama Bapak. Ya. Tapi nggak punya penyesalan atau semacamnya. Kalau ngomongin orang tua, ya memang berat banget. Aku juga ikut ngerasain. Ya setiap anak pasti ada lah ya debat dengan orang tua, apapun itu. Kadang ya itu seperti saya bilang, bapak itu penyayang, perhatian walaupun keras. Kadang kalau misalkan dia keras, Selfie nggak sadar, ada omongan balik, mungkin Selfie nggak tahu beliau tersinggung atau gimana. Ya entah kenapa baru sekarang ngerasain kok kangen ya sama bapak itu, walaupun keras kangen dengan ocehannya dia gitu lah. Tapi paling kangen kalau misalkan dia telepon, halo, pasti yang ditanyain udah makan belum, udah makan. Sedangkan kadang Selfie mungkin ketika kerja kadang lupa nelpon gitu. Aku baru ingat ketika misalkan lihat di sekolahnya, oh iya ini bapak baru nelfon baru tuh, aku nelfon balik. Atau misalkan lagi di luar kota, Selfie baru nelfon orang tua itu pas kadang juga telat gitu kan. Biasanya kan nelfon sebelum maghrib, tapi kadang juga enggak gitu. Jadi kayak nggak tahu aja. Aku sekarang bisa dibilang udah dewasa, udah harusnya lebih semangat lagi untuk berjuang. Tapi dengan kehilangan sosok ayah itu, kamu merasa beda ada yang kurang gitu. Kamu merasa ada perbedaan. Di hari-hari Selfie kayak hambar aja gitu, nggak ada semangat dari beliau. Jadi selama ini yang selalu ada buat memberikan kamu semangat siapa? Ya lebih kepada bapak sih, walaupun ibu juga ngasih semangat, tapi Setelah bapak nggak ada. Setelah bapak nggak ada, ya harus nyemangati diri sendiri dari fans pastinya. Selvita sebelumnya makasih sudah support Selfie selama ini gitu, walaupun gimana keadaan Selfie tetap support gitu kan. Ya dari fans, dari keluarga, dari sahabat. Iya. Gitulah. Jadi ya. Enggak ada, aku lagi ketawa. Ya namanya sedih lah. Ya sedih lah. Ya Tapi harapan kadang aku kamu. mikir ini gimana aku harus move on dari sedih aku gitu. Aku selama ini kayak gimana sih gitu. Awal kalau aku boleh nanya dan kamu berkenan untuk menceritakan awal saat kamu tahu bapak meninggal itu gimana? Aku lagi manggung gitu. Lagi manggung Habis manggung di Samarinda. di Samarinda. Pas di landing pesawatnya dapat kabar, dapat cetan dari Kodwi 3D. Terus berduka cita ya deh. Waktu itu kan yang sakit adalah adikku sakit beberapa minggu. Terus tiba-tiba aku melihat bapak yang sudah
dibungkus ini, ditutupin pakai kain gitu. Hah? Iya nggak sih? Kok kira sebelumnya kenapa adikku, kenapa? Aku nggak sama sekali mikirin yang namanya orang tua aku, karena aku mikirnya udah mereka sehat-sehat aja. Pas ngeliat udah tinggal jasad, udah nggak tahu. Aku nggak tahu waktu itu aku sama Aeja, sambil Aeja nenangin aku, sambil semua nenangin aku kayak diem aja. Aku baru sadar itu bahwa aku sudah tidak punya bapak ketika, jujur ya, maksudnya aku baru merasa benar-benar kehilangan seorang bapak itu ketika balik berkarir lagi ke Jakarta. Pada saat orang tua Selvi meninggal, bapak Selvi, aku merasa kayak dia nggak meninggal, dia nggak meninggal, dia nggak sakit gitu. Tiba-tiba aja. Kamu sempat ngerasa itu nggak nyata? Nggak, terasa nggak nyata gitu. Akhirnya udah, oh ternyata aku sakit ya. Aku nggak sadar bahwa diri aku sakit gitu. Sakit kehilangan bapak. Kemarin aku kayak, jadi aku kuat, aku bisa, pokoknya bisa gitu loh. Karena tiap orang pasti akan kehilangan orang tua. Tapi nyatanya seorang anak tanpa orang tua itu hampa. Tapi ya mau gimana gitu ya, udah jadi suratan takdir setiap manusia pasti akan kehilangan sosok yang dia sayang. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Ya. Tapi kamu nggak boleh berlarut-larut dalam kesedihan, karena di luar sana aku yakin sekali banyak orang yang sayang dan peduli sama kamu. Kamu jadi seperti sekarang itu karena bapak juga. Kalau bapak nggak ada, tapi kamu udah dewasa sekarang. Walau bapak udah nggak ada, bapak udah mendidik kamu menjadi satu karakter yang seperti sekarang. Dan aku yakin sekali ibu juga pasti selalu memberikan doa yang terbaik buat kamu kan. Aku sebagai teman cuma bisa mungkin kalau aku di posisi kamu, aku nggak tahu aku bakal kuat atau enggak. Iya. Apalagi seorang perempuan itu ya banyak sekali yang harus dijaga. Mungkin ya laki-laki mungkin sama ya. Cuman ya nggak tahu deh mau ngomong apa lagi. Intinya ya udah belajar kuat lagi. Kamu pasti masih pengen berbakti sama orang tua, sama bapak khususnya. Kamu jangan lupa untuk doain terus, karena doa anak yang soleh itu gak ada batasannya, itu langsung sampai ke bapak. Aku cuma bisa bilang kayak gitu. Yang kalau di posisi kamu ya aku bilang, aku gak tahu aku bakal kuat atau enggak. Ya. Tapi kamu luar biasa, kamu bisa kuat, kamu tetap berkarir, kamu tetap bersinar. Dan aku yakin kalau memang kamu selalu doain bapak, selalu ingat bapak, selalu ngelakuin hal yang terbaik dan menjauhkan hal yang tidak baik, bapak juga senang. Kamu gak kehilangan bapak saya. Diri kamu itu adalah bapak. Jangan lupa selalu jadi Selvi seperti yang aku kenal, selalu memberikan senyuman, selalu memberikan kebahagiaan sama lingkungannya. Insyaallah. Kita tepuk tangan dulu buat Selvi. Ya gitulah namanya kehidupan. Kehidupan itu pasti setiap pertemuan ada perpisahan. Setiap kita dituntut untuk siap menghadapi perpisahan, walau itu mungkin berat.
Tapi di balik perpisahan itu tadi, kita juga bisa belajar banyak hal sekali. Bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu yang abadi. Di dunia ini semuanya sifatnya sementara. Jadi persiapkan diri kita untuk menghadapi keadaan yang bisa saja tiba-tiba berubah. Yang mungkin dulunya orang miskin, jangan pernah sedih. Karena kehidupan tidak pernah abadi. Mungkin suatu saat dia akan menjadi orang yang luar biasa kaya. Yang luar biasa sekarang, yang luar biasa kaya sekarang, jangan sombong. Karena suatu saat bisa saja Tuhan mengambil semuanya dan mengembalikannya ke titik terendah. Jadi setiap kita harus peduli terhadap sesama, pastinya harus bersiap-siap untuk setiap keadaan yang kapan saja bisa berubah. Dan aku dan kita semua setelah mendengar cerita Selfie tadi, Selfie adalah sosok yang luar biasa. Dia udah banyak makan asam garam kehidupan. Dia udah pernah susah, dia udah pernah di titik terendah dan sampai akhirnya sukses dan tiba-tiba orang tua meninggalkan dia. Dan itu berkali-kali kesedihan yang berlipat-lipat. Tapi apa, dia tetap kuat, dia tetap tegar, dia tetap menjadi seseorang Selfie yang kita kenal seperti sekarang. Apa tadi? Asam Asam apa tadi? Asam di gunung. Apa sih? Garam di laut. Itu kan lagu. Iya emang. Kan aku ini. Dia nggak mau sedih beran lagu. Ya udah kalau gitu. Ya emang iya. Terus ngapain tadi kamu ngomong bilang burung di laut? Asam burung di laut. Burung di laut. Garam. Gurun. Emang ini gurun di laut. Ya ada sih. Udahlah, tapi aku harus ngasih tahu satu hal dan akan memerintahkan kamu satu hal yang wajib harus dilakukan di Canda. Apa tuh? Jadi setiap bintang tamu yang hadir di Canda harus menunjukkan ekspresi paling jelek yang belum pernah orang lihat sebelumnya. Belum, tahan dulu. Jadi kamu harus tunjukin ekspresi yang paling jelek, lihatnya ke kamera sana. Oke? Nanti aku hitung 1 sampai 3. Ada berapa ini nih, berapa ekspresi? Oh, satu aja ya. Paling nanti jelek? Iya, paling jelek yang belum pernah orang lihat. Aku hitung 1 sampai 3, nanti pasang ekspresi paling jelek ya. 1, 2, 3. Oke. Akhirnya semua bintang tamu nurut sama saya. Oke, teman-teman semuanya, Randa ucapin makasih banyak, makasih yang sebesar-besarnya karena telah ikut nonton dari awal sampai akhir. Randa ucapin terima kasih kepada Vanda tentunya, kepada Selvita juga tentunya, dan Ranvi Lovers tentunya, dan semua penonton setia Canda dan Rias Randa Channel. Randa dan MF Production, mohon maaf kalau memang kita ada kesalahan. Dari Selfie juga, kalau memang kita ada kesalahan dalam bertutur kata atau bersikap, kami semua mohon maaf. Dan harapan kami semoga penonton sekalian, penonton cerdas sekalian bisa mengambil sisi-sisi positif dan dijadikan sebagai pelajaran, dan membuang sisi-sisi yang kurang baik nggak usah diambil. Ya, adapun tadi kita bercanda karena kita memang ada di Canda. Oh, benar banget. Boleh ini nggak boleh? Nggak boleh. Sampai ketemu di Canda episode boleh ini nggak?